Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita dapat sama-sama kita beribadah walaupun secara online, tapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, sama-sama kita dapat beribadah di pagi hari ini, sama-sama kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, sama-sama kita mau siapkan hati kita, sama-sama kita menyembah nama Tuhan kita. Sama-sama kita mau memuliakan nama Tuhan kita karena kita tahu bahwa hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Mari saya ajak semuanya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakini pertolongan-Mu. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Sembah Kau
dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Kaulah kekuatanku. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Terima kasih Yesus. Hati kami selalu ingin menyembah-Mu Tuhan. Hati kami ingin selalu menaikkan rasa syukur kami terhadap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami, buat segala anugerah-Mu Tuhan, segala apa yang telah Kau berikan terhadap hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami beruntung punya Tuhan Allah yang seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu berada di samping kami, Tuhan yang selalu bersama kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, hati kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau naikkan pujian, rasa syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Urapi hati kami Tuhan Yesus, penuhi hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau menaikkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya dalam tangan kuasa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang yakin dan percaya mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Lebih dahsyat lagi kita memuliakan nama Tuhan kita, karena sungguh ajaib perbuatan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. We praise you God, we praise you Jesus. Karena ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah nama Tuhan kita. Karena sedalamnya kasih-Mu Bapa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama aku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku
dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus, sedalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia sama Tuhanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau selalu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus. Salam berkat dan juga berbahagialah para pemirsa
yang pagi hari ini bergabung bersama dengan kebaktian IFGF Harvest Hill Semarang. Hari ini tanggal 11 April, kita dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus berselang 1 minggu, maka itu kita akan terus mengikuti perkembangan daripada firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengatasi rasa kecewa. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kali kami boleh bersama-sama melaksanakan kebaktian online. Dan kami percaya melalui media ini Tuhan memberkati banyak orang. Siapa saja yang mendengarkan atau mengikuti acara ini akan mendapatkan berkat dan pertolongan dari Tuhan. Terutama topik pagi hari ini, yaitu berbicara tentang mengatasi rasa kecewa. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudaraku. Nah saudara, dari topik pagi hari ini jelas berbicara mengenai rasa kecewa. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena minggu lalu kita baru saja memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Topiknya adalah Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kenyataannya setelah kematian dan kebangkitannya itu, ada begitu banyak orang, terutama para murid-murid Tuhan Yesus, merasa kecewa. Wah, guru kita sudah tidak ada. Lalu bagaimana kita ini? Ya mungkin saudara juga pasti pernah merasa kecewa ya dalam hidup ini ya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah kecewa. Pasti pernah merasa kecewa. Sebab kecewa itu adalah sesuatu yang bisa melanda semua orang. Bisa kecewa terhadap anggota keluarga, kecewa dengan orang tua kecewa dengan anak-anak, juga bisa kecewa di dalam hubungan pekerjaan, dia di kantor maupun di mana-mana, juga bisa kecewa dengan teman, bahkan sahabat dekat. Satu saat bisa juga mengecewakan kita. Juga teman-teman di gereja, bahkan mungkin pemimpin-pemimpin gereja bisa mengecewakan orang-orang lain. Nah saudara, oleh karena itu ini topik yang sangat bagus ya, sangat dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu saya mau ngajak saudara bersama-sama mari kita melihat apa sih tentang bagaimana sih mengatasi rasa kecewa. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat yang ke-6 berkata demikian, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, di sini Yesus mengatakan ada satu indikasi yang kuat. Begitu orang kecewa dengan Tuhan, lalu dia menolak Tuhan, dia menolak Yesus, dia menolak akan adanya Tuhan yang katanya adalah Maha Kuasa, ya. Tuhan sanggup menolong dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita perlu ada satu pemahaman Alkitabiah bagaimana kita mengatasi rasa kecewa itu di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam Alkitab ditulis murid-murid Yesus di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Di sana dicatat bahwa ketika Tuhan Yesus sudah mati, walaupun sudah bangkit, murid-murid Yesus itu dalam kondisi kebingungan. Nah, lalu Petrus ini sebagai pemimpin para rasul ini kumpul dengan teman-temannya di pantai sebuah danau. Nah, mereka ini boleh kata hari-hari yang menantikan sesuatu yang tidak jelas. Biasanya mereka setiap hari pasti ada suatu agenda pelayanan bersama dengan Yesus. Tapi setelah itu, ini 3 hari kemudian ya, 3 hari kemudian setelah Yesus bangkit, mereka itu berkumpul ada 7 orang. 7 ya rasul Yesus yang berkumpul. Nah, mereka itu sedang ngomong sana ngomong sini. Ya, lalu Petrus mengeluarkan satu ide, aku mau melaut untuk menangkap ikan. Nah, kemudian teman-teman yang lainnya, rasul yang lainnya juga ngomong, ya aku juga ikut, ya aku ikut melaut menangkap ikan.
Nah, saudara, melaut menangkap ikan ada dua tujuan daripada para rasul. Pertama, mereka ingin menghilangkan rasa stres, rasa kecewa yang sangat dalam. Kedua, mereka butuh untuk makan, butuh untuk mencari lauk pauk. Bahkan kalau tangkapannya banyak, mereka bisa jual dan mereka bisa punya uang. Ya terus terang mereka ini selama menjadi murid Yesus kemana-mana mereka itu tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Semuanya mengandalkan akan kasih karunia dari Tuhan Yesus sendiri atau Allah Bapa di surga memelihara kehidupan mereka. Lalu mereka melautlah pada hari itu. Nah ketika mereka melaut, Yesus tahu mereka ada di sana. Yesus menunggu di pantai sampai mereka itu mau mendarat. Kemudian mereka dengan rasa kecewa karena sepanjang malam mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu Yesus bilang, tebarkanlah jalamu. Nah mereka pikir, lah Tuhan Yesus ini apa tahu masalah ya, menangkap ikan. Tapi mereka mentaati dan menebarkan jalannya kembali di danau itu. Lalu apa cerita dalam Alkitab? Mereka mendapatkan 152 ekor ikan yang jenisnya berbeda semua. 153 ekor itu ya konon menurut catatan-catatan yang dapat dipercaya 153 ekor itu tidak ada satu pun yang sama jenisnya. Kemudian Yesus mengajak mereka untuk makan bersama. Nah saudara, dalam kondisi keadaan yang mereka sedang kecewa ini, Yesus ada di tengah-tengah kondisi seperti itu. Nah kemudian juga di dalam Alkitab kita bisa temukan seorang wanita bernama Naomi. Saudara ingat nanti di kitab Rut, di sana dicatat, Naomi pada satu hari ya dia bertransmigrasi ke tanah Moab bersama dengan suami dan kedua anaknya. Ketika waktu berjalan beberapa tahun di tempat perantauan mereka, ternyata suaminya Elimelek itu meninggal, saudara. Suaminya Naomi meninggal. Dan tidak lama kemudian kedua anaknya, Mahlon dan Kilon juga meninggal. Nah saudara, dalam kondisi seperti ini, ya saya dapat mengerti atau saudara juga bisa memahami bahwa ini adalah kondisi yang sangat berat. Ya, dalam waktu yang singkat kehilangan suami dan kedua anaknya. Tinggal dua menantunya. Saudara, bukankah ini Naomi dalam keadaan yang sangat kecewa, sangat depresi. Dan kemudian dia memutuskan untuk pulang ke tanah asalnya di Yerusalem. Dan ketika dia masuk ke kota Yerusalem bersama dengan salah satu mantunya bernama Rut, dia disapa oleh orang, Naomi, Naomi. Dia mengatakan, namaku bukan Naomi sekarang. Namaku adalah Mara. Nah saudara, Naomi artinya yang menyenangkan. Mara adalah yang pahit. Saudara, begitu kecewanya Naomi ini sampai namanya pun dirubah. Dirubah apa? Dirubah pahit. Pahit, pahit, hidupku pahit. Tuhan sudah mengecewakan kami. Tuhan sudah mengecewakan saya. Dan saya ini sekarang mau pulang ke tanah asalku. Saudara, sudah ada dua contoh yang saya sampaikan tentang orang yang kecewa. Nah, pagi ini saya mau fokus kepada satu orang lagi yang patut dikatakan dia boleh kecewa. Siapa dia? Dia adalah tokoh Alkitab yang paling menonjol yaitu Musa. Musa. Semua orang pasti pernah membaca kisahnya Musa. Saudara, Musa sampai kepada titik puncak kekecewaannya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Wah, ini benar-benar dapat dimengerti juga ya. Nah, kisahnya ada di Kitab Bilangan, saudara. Kitab Bilangan 20 ayat yang pertama sampai seterusnya, tapi saya tidak akan membaca semua. Nah, kisah di dalam Kitab Bilangan ini saya akan mempersingkat ceritanya. Satu hari Musa bersama dengan rombongan yang eksodus keluar dari Mesir, kira-kira
ada yang menafsirkan ada 2 juta orang yang pergi keluar dari Mesir. Ada yang mengatakan lebih. Ya pokoknya itu banyak sekali, jumlah yang besar sekali. Nah saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Seringkali tidak puas dengan Tuhan. Seringkali dia komplain. Lalu komplainnya dengan siapa? Dengan Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Nah di dalam bilangan 20 ini adalah saat-saatnya, ya, kondisi emosinya Musa tidak terkendali. Kenapa? Karena di dalam bilangan 20 ayat yang pertama ditulis di situ bahwa Miriam, ya, saudaranya Musa itu baru saja meninggal. Jadi bilangan 20 ini suasana hatinya Musa ini sedang sedih karena kehilangan kakaknya, yaitu Miriam. Nah saudara, Miriam dengan Musa punya ikatan batin yang sangat dalam. Dan ketika Miriam meninggal, Musa itu sedihnya bukan main. Maka masuk dalam kisah bilangan 20, di situ dia menghadapi, ya, para Exodus yang keluar dari Mesir itu komplain lagi dengan Musa. Musa, kita haus, kita tidak ada air untuk minum. Kenapa engkau mengajak kami keluar dari Mesir? Dan supaya kami mati di tengah-tengah perjalanan. Ya, perkataan ini tidak sekali saja diucapkan oleh kelompok bangsa Israel, itu sudah berkali-kali ngomong begitu. Nah, Musa itu jengkel sekali. Baru saja kehilangan saudaranya. Dan sekarang mereka menghadapi komplain daripada rombongannya dia. Kemudian mereka menghadap kepada Tuhan, Musa dan Harut menghadap kepada Tuhan, lapor, Tuhan bagaimana ini kita sudah kehabisan air. Dilanjut pada ayat yang ke-6 dan seterusnya, Tuhan ngomong apa? Saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, katanya begini, ambillah tongkat. Ya, Musa keluar dari Mesir membawa tongkat. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, ya, kakak beradik, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Kumpulkanlah orang-orangmu itu, ya, orang banyak itu. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9 berkata, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu, ya, pakai istilah jemaah, itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka. Coba saudara, ini kalau orang sedang marah, ngomongannya sudah agak gak bisa terkontrol ya. Orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Ayat 11. Nah ini, perhatikan ya ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tongkatnya, mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Saudara, ayat yang kita sedang baca ini adalah ketika Musa menghadap kepada Allah untuk bagaimana mendapatkan air minum, lalu Tuhan ngomong apa? Ambillah tongkatmu. Ya. Kemudian ngomong apa? Allah berkata, bicaralah. Ya, maksudnya ngomonglah kamu dengan bukit batu itu, supaya bukit batu itu diperintahkan mengeluarkan air.
Perhatikan ya, Allah menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, tapi dengan ucapan berkata kepada batu, bukit batu itu, supaya mengeluarkan air dari batu itu. Tetapi karena Musa sedang jengkel hatinya, sedang galau hatinya, sedang kecewa begitu ya. Lalu dia emosi, dari perkataannya saja sudah menunjukkan dia tendensinya emosi ya. Nuansanya tuh nuansa nggak enak pokoknya. Lagi jengkel ya. Orang kalau lagi jengkel tuh ngomongnya bisa ngaco ya. Lalu dia mengangkat tongkatnya. Nah, ini kesalahannya dia. Dia memukul bukit itu 2 kali, teng, teng gitu ya. Lalu bukit itu memang mengeluarkan air dengan begitu banyak. Tetapi saudara, ayat 12 mengatakan Musa dihukum. Engkau tidak akan membawa jemaah itu masuk ke tanah Kanaan. Engkau tidak akan masuk. Mereka masuk tapi engkau tidak akan masuk. Bahkan akhirnya Musa hanya bisa melihat dari kejauhan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan orang-orang Israel ini masuk ke tanah Kanaan tanpa ada Musa. Saudara, di sini kita melihat ada rasa kecewa yang berat dari Musa kepada Allah. Logis ya? Karena dia yang membawa bangsa ini keluar, sudah hampir 40 tahun dia berjalan di padang gurun. Dia bagaimana melayani, menelateni jemaah yang keluar itu. Tapi menjelang saat-saat akhir sampai ke tanah Kanaan, dia tidak boleh masuk. Sebagai apa? Sebagai konsekuensi hukuman dari Tuhan. Ya, saya juga berpikir, Tuhan ini masuk salah kayak gitu, kesalahan yang fatal. Menurut pikiran manusia itu kesalahan yang bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Tetapi kenapa dengan kesalahan yang kecil itu Musa dihukum tidak boleh masuk tanah Kanaan? Pasti dia ada rasa kecewa yang mendalam. Saudaraku, apa yang terjadi? Musa walaupun dia diberitahu tidak boleh masuk tanah Kanaan, dia dikecewakan oleh Tuhan, ya, dia tidak membalas kekecewaan itu. Nah, kita lihat dalam kehidupan pelayanan di gereja, kalau ada orang yang aktif dalam gereja, yang giat dalam melayani, satu hari dia terkena kata-kata yang mungkin agak keras dan dia menjadi kecewa, lalu dia meninggalkan pelayanan. Nah, dalam perikop ini kita mau belajar dari Musa. Walaupun dia kecewa, dia sakit hati, tapi dia coba melupakan itu. Dia menggali satu impian-impian yang baru, saudara. Ketika dia mengajak bangsa ini keluar, adalah satu impian bagaimana dia bisa mengajak bangsa ini seperti perintah Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Walaupun dia tidak bisa masuk, tetapi dia membangun impian-impian yang baru. Impian apa? Impian supaya dia tetap setia, dia tetap bisa membawa bangsa ini, dia bisa mengantar bangsa ini sampai ke tujuan destininya, yaitu tanah Kanaan. Inilah impian-impian baru yang dia terus garap. Saudara, dari sini kita mau belajar bahwa saudara mungkin pernah atau beberapa kali merasa kecewa yang berat. Mari kita belajar dari Naomi, belajar dari murid Yesus, belajar dari Musa. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita fokus kembali kepada Tuhan. Fokus kembali kepada Tuhan. Berarti fokus kembali kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita fokus kepada masalah, fokus kepada kekecewaan hati kita, lalu kita menjadi orang yang semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Tapi kita akan fokus kepada Tuhan,
menggali visi-visi baru, walaupun dikecewakan, walaupun mungkin Tuhan belum menjawab doa kita, tapi kita tetap percaya ada sesuatu impian baru yang bisa kita kerjakan, impian baru yang bisa kita create, kita bangun. Ya. Yang kedua, mari kita introspeksi diri kita. Kenapa kita bisa menjadi orang yang kecewa? Apakah memang itu masalahnya ada dari diri kita, yang akhirnya Tuhan tidak menjawab doa kita, artinya Tuhan juga tidak meluluskan permohonan kita, atau doa kita belum dijawab. Hal-hal semacam ini perlu kita mengintrospeksi diri kita, supaya kita jangan hidup di dalam kekecewaan yang terus-menerus. Karena kekecewaan itu akan membuat kepahitan dalam hidup kita, bahkan kita menjadi orang yang mengalami depresi yang berat. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, yang tadi saya sudah bacakan Matius 28 ayat 20b. Maka itu supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Matius 28 ayat 20b dia berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Walaupun kita kadang-kadang mengalami kegagalan, walaupun kita kadang-kadang mengalami satu kekecewaan, tapi ayat ini sebagai satu dorongan kekuatan kita. Ketahuilah, Aku, Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhirnya, sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Mari di dalam suasana seperti kebangkitan Tuhan Yesus ini, murid-murid Yesus juga menjadi semangat kembali setelah mereka melihat adanya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan saudara dan saya, bila kita tetap fokus kepada Tuhan, kita akan mengalami pemulihan-pemulihan semangat emosional dan juga hati kita untuk tetap setia dan melayani Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah belajar bagian daripada firman Tuhan mengenai pribadi Musa, yang dia mengalami kekecewaan yang paling dalam di dalam seluruh kisah Alkitab ini. Karena visi misinya untuk masuk ke tanah Kanaan yang sudah dia tekuni selama 40 tahun ternyata tidak menjadi bagian daripada kehidupannya. Tetapi dia tetap Tuhan setia. Dia tetap melaksanakan apa yang sudah diamanahkan Allah kepada Musa. Dia tetap melayani dan mengantar bangsa Israel ini sampai pintu gerbang tanah Kanaan. Dan dia melihat dari kejauhan dari bukit, melihat bahwa tangan Tuhan menyertai bangsa Israel ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau juga akan melakukan hal-hal yang sama kepada orang-orang yang setia. Engkau akan terus mengantar kami sampai kepada destiny yang Tuhan sudah persiapkan untuk setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini, angkat tangan kita dan kita terima salam berkat dari Tuhan sendiri. Allah Bapa yang di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam rencana Tuhan. Kadang-kadang rencanamu tidak dapat kami mengerti, tetapi kami mau tetap bersandar kepada rancanganmu, karena kami percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun kadang-kadang kami harus melalui lembah-lembah kekelaman, melewati berbagai persoalan dan masalah. Kadang-kadang kami merasa kecewa berat, tetapi kami mau Tuhan tetap setia seperti Musa. Sampai akhirnya kami tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kami berdoa untuk sidang jemaat dimanapun mereka berada, kiranya pertolongan Tuhan dan kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan yang sakit boleh disembuhkan, dan keadaan-keadaan yang kurang baik boleh Tuhan Kau tolong, sehingga mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai
Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Anda sudah mengikuti kebaktian online ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Amin.